Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita mulai Bang? Yap, mulai deh. Gak apa? Sebelumnya Di mix terima dulu. kasih atas waktunya dan terima kasih sudah mau menjadi narasumber kami dalam mengerjakan tugas sebagai salah satu narasumber kami, yaitu kewirausahaan. Saya Kristina Dah. Septian sebagai pewawancara. Saya Muhammad Riki Saputra sebagai dokumentasi. Saya Ninja Oktiani sebagai juru tulis. Saya Bung Aletriawan sebagai naskah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja wawancara ini ya Bang. Boleh tahu ini dengan Abang siapa ya? Boleh diperkenalkan Bang? Oke, nama abang Bang Abi, Bang Abi Habibi. Sekarang abang udah alumni ya, udah selesai, baru selesai kemarin dan wisudanya tuh tanggal 20 nanti, insyaallah. Mungkin kalian udah ada yang kenal sama abang sejauh ini? Selain si Agung? Hah? Udah ada yang kenal? Udah. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Bentuk usaha apa yang Abang jalani untuk saat ini? Usaha yang abang jalani saat ini tuh bergerak di bidang kuliner. Tepatnya abang buat sebuah kafe, namanya Cafe Bosku Popcorn, yang terletak di Karya 1, samping Indomaret. Tuh. Apa latar belakang Abang dalam memilih usaha ini? Latar belakang abang mulai usaha ini apa ya? Nggak tahu bang. Tanda-tanda. Jadi latar belakang abang mulai usaha ini karena abang melihat bisnis, peluang untuk bisnis abang ini besar gitu. Karena kalau kita tahu bahwa popcorn itu adalah salah satu jenis makanan cemilan yang dari zaman dahulu sampai sekarang masih tetap eksis gitu. Walaupun dari berbagai banyaknya saingan, tapi popcorn itu tetap aja peminatnya pasti ada, dan juga saingannya juga nggak banyak gitu. Dan itu juga abang kayak gimana caranya buat produksi popcorn, tapi itu popcornnya nggak monoton, hanya itu aja. Dengan ini abang buat kayak banyak rasa, ada juga rasa coklat dan sebagainya. Jadi kayak membuat inovasi baru sih. Dan abang kayak lihat popcorn ini punya peluang masa depan gitu. Itu sih. Bagaimana sejarah perkembangan usaha Abang hingga sekarang? Oke, sejarah. Dulu tuh sebenarnya ada teman abang, adik junior abang lah yang buka popcorn. Terus kayak abang mikir, ini kayaknya bisa juga kalau abang buat, tapi dengan varian yang baru gitu. Jadi dengan itulah abang juga terinspirasi dari bioskop dan sebagainya. Dan kalau kita sorry ya suara. Oke, kalau kita lihat, kalau popcorn ini kan harganya kalau di bioskop itu mahal kan. Kita bisa sampai 40.000, sampai yang paling banyak tuh, paling besar tuh 130.000. Dan bagaimana abang bisa menciptakan suatu jajanan yang kayak bioskop tapi dengan harga yang lebih ekonomis. Maka terciptalah Bosku Popcorn. Dan alhamdulillah kayak sekarang udah berjalan sekitar 2 tahun. Cuman tahun pertama itu abang masih online. Jadi jualan itu kayak mut-mutan juga, abang kena kuliah juga kan, jadi kayak nggak fokus. Dan dulu tuh orang abang mulainya itu dari 200.000 modal awal. Jadi abang ngajak teman abang satu lagi namanya Bang Fajri, abang mulai itu kayak uang 200.000, ya abang belanjain semuanya, dan kami mulai bisnis ini gitu. Ya awal-awalnya banyak kendala lah ya, mulai dari packagingnya, mulai dari bahannya segala macamnya. Terus proses dari yang dulunya belum punya apa-apa, masih pinjam. Abang dulu nggak punya kompor, nggak punya apa, pinjam kompor kawan, pinjam wajan kawan, sampai abang kayak ya udah pinjam aja semua gitu. Kayak yaudah akhirnya udah terkumpul uang beli kompor, itu terkumpul uang sampai abang ngurus juga bantuan dari UIR, dapat mesin popcorn lagi, dan dapat bantuan juga. Abang banyak bantuan dari UIR tuh banyak.
Dan terakhir ini abang juga dapat bantuan sekitar 10 juta, tapi uangnya belum cair juga. Itu abang ikut lomba. Dan sebenarnya peluang bisnis kalau di Uber tuh banyak sih. Cuman mungkin kalian aja sih yang kurang paham situ. Dan nggak tahu caranya. Tapi selama ini abang udah jalani kayak banyak aja gitu. Udah hampir kalau abang sendiri ada bisa sampai, kalau abang sampai 15 juta lah abang udah dapat dari Uber. Gitu. Itu sejarahnya sih. Sampai sekarang abang punya kafe sendiri tuh berdua sama teman abang ya, dari uang-uang UIR juga tabungan usaha sampai yang kemarin itu juga abang aktif ikut lomba-lomba. Lomba-lomba menang kemarin tuh abang dapat lomba di Malaysia, abang juga menang kemarin dapat lomba, uangnya abang sisihkan juga. Terus bantuan dari orang tua juga. Ya akhirnya bisa lah buka kafe seperti ini gitu. Oke, kalau boleh tahu selama menjalankan usaha ini kita ada nggak kendalanya? Kendala ya? Iya. Ya setiap usaha pasti kendala ya, apalagi kita dalam pandemi ini gitu. Kalau abang katakan ramai juga nggak terlalu ramai, sedikit juga nggak sedikit, tapi ada aja setiap hari. Gitu kayak untuk hari-hari abang kayak bisa aja kayak makan situ, uang jajan di situ, bisa bayar ruko, itu udah alhamdulillah untuk saat ini. Karena kita tahu kan pandemi yang mayoritas di daerah sini hanya mengharapkan anak-anak dari kampus saja kan. Jadi ya untuk saat ini abang nggak mikirkan untuk uang kembali modal dulu, tapi kami kayak mana caranya, bagaimana bisa aja kami makan dari sini, terus jajan, tempat tinggal, terus kayak tabungan gitu juga, itu udah alhamdulillah banget gitu, tanpa harus meminta sama orang tua lagi gitu sih. Terus bagaimana cara abang dalam mengatasi masalah yang tadi ditanyakan itu, kendala-kendala itu, atau ini kurang laku itu bisa promosikan online tersangka gitu. Dalam kita melaksanakan bisnis itu tentunya kita tuh nggak bisa sendiri. Kita kalau memang kita bisnis sendiri kita harus kuat dalam artian kayak gini. Sebenarnya kalau kita tuh nggak bisa memegang semua bagian aspek, mulai dari marketingnya, dari produksi, dari keuangan. Itu kalau kita pegang semua pasti bakalan buyar gitu. Makanya kita butuh makanya kalau perusahaan yang bagus itu pasti mereka punya orang-orang yang khusus di bagiannya gitu. Dan abang saat ini abang mengajak teman abang bertiga di kafe ini ya, ada di bagian marketing, ada di bagian keuangan, ada di bagian produksi. Jadi kami udah mempunyai tugas masing-masing. Jadi nggak tercampur aduk gitu. Dan abang juga sebagai leader di sini ini kayak nggak mau terlalu dalam ikuti campur yang udah mereka kerjain gitu. Jadi kayak memang percaya gitu. Dan itu alhamdulillah berjalan. Dan juga dalam untuk mengatasi masalah itu juga kita melalui, kalau media maksudnya promosinya itu kita menggunakan Instagram, Selebgram gitu. Kita juga menggunakan bantuan relasi-relasi kita untuk promosi juga. Itu sih zaman sekarang ya harus kayak gitu sih kalau kita mulai bisnis. Dan kita harus mempelajari apa permasalahan yang terjadi. Kenapa di bulan ini kok anjlok gitu? Kenapa di bulan ini kok omset turun? Tentu kita harus mempelajari, ternyata ada kesalahan di sistem kualitas dari bahan kita, atau ada permasalahan dari mungkin ekonomi negara kita juga. Jadi kayak nggak semua ya itu harus kita teliti, kita riset gitu, sampai kita punya titik permasalahan yang harus kita selesaikan. Dan butuhnya tim itu, jadi tim itu kita harus kita rembukkan, saling mengingatin, saling mensupport gitu untuk mengatasi masalahnya gitu. Kerjasama ya bang. Selanjutnya, sebelum abang memantapkan untuk membuka usaha ini, apakah ada yang pemikiran untuk membuka usaha lain gitu?
Ya, sebenarnya kalau kita buka usaha ini kita nggak bisa usaha itu cuma satu. Kita harus kalau bisa usaha itu dua atau tiga. Jadi ketika satu usaha kita lagi anjlok, masih ada usaha kedua ketiga yang membackup. Itu sebenarnya kalau memang benar-benar entrepreneur ya. Jadi abang sebenarnya dulu sebelum buka ini abang udah jualan geprek, abang juga jualan mie meledak, mie pedas juga. Abang juga udah coba itu gitu. Namun abang belum serius di situ. Tapi untuk popcorn ini udah memang abang seriusin gitu. Tapi untuk selanjutnya abang bakalan buka menu-menu lain atau jualan lain lagi untuk mensupport dari usaha abang. Nextnya itu abang bakalan buka clothing kayak jualan baju, jualan tas juga gitu. Jadi kayak ibaratkannya abang nih pengen bosku ini adalah satu perusahaan Indo dan anaknya bakalan banyak gitu. Ada anaknya di bidang di bidang industri, anaknya di bidang baju, di bidang sebagainya, sepatu dan sebagainya gitu. Jadi kita punya usaha harus kayak gitu. Gak bisa usaha itu hanya satu aja gitu. Makanya di situ butuh namanya tim, di situ butuh namanya orang-orang yang berkompeten dalam menjalankan bisnis kita. Relasi itu sangat penting kalau kita buka bisnis. Seperti itu sih. Ada lagi? Kalau boleh tahu nih Bang, strategi apa yang Abang terapkan dalam menjalankan usaha ini? Strateginya apa ya? Abang juga bingung strategi apa ya. Tapi istilahnya kalau orang abang jualan ya strateginya abang gunakan ya salah satunya itu menggunakan sosial media dalam melaksanakan promosinya sih. Kayak kuat-kuatan di sosial media karena kalau zaman sekarang kan corona kan. Jadi kayak susah gitu. Mending sosial media kita gunain. Dia kalau di Instagram itu ada namanya Instagram X. Jadi kita kayak bayar iklan di Instagram. Setelah itu baru Instagram itu otomatis mengiklankan dagangan kita. Atau kayak kemarin abang udah endorse juga di PKO City. Kalau kalian lihat di PKO City ada tuh masuk popcorn bosku di PKO City. Nextnya itu kayak abang masih bakalan promosi di brownies atau di satu lagi kuliner PKU. Itu sih salah satunya. Kalau sistem untuk strategi abang saat ini dan planning abang sih kalau bisa kayak tahun depan atau 1 tahun lagi kayak abang bakalan buka cabang juga di Panam. Setelah di Panam, target abang bakalan buka di mall-mall yang ada di Pekanbaru. Seperti itu sih. Menurut Abang nih, apa sih tipsnya untuk menjadi seorang pengusaha? Tips untuk jadi seorang pengusaha. Sebenarnya kalau tips jadi pengusaha itu yang pertama tuh kalian kalau zaman sekarang semua udah ada. Apapun yang dijual di semua sekarang sudah ada. Jadi kita harus namanya ATM, amati, tiru, modifikasi. Apapun sudah ada. Jadi kayak kita pengen jual bakso juga ada bakso. Jadi gimana buat bakso itu berbeda dari yang lain gitu. Itu dia diamati, ditiru, terus dimodifikasi. Jadi jangan sampai kita buka usaha tuh hanya ingin tren-trenan. Jadi kayak gini, contohnya di tahun ini lagi booming-boomingnya coffee shop. Jadi kita kayak tergiur, aku pengen buka kafe deh, pengen buka coffee shop itu deh. Tapi kita nggak tahu gitu berapa tahun bakalan bertahan. Contohnya lah, pernah kalian minum apa? Milo apa? Milo es kepal. Nah, kemarin dulu es kepal booming banget kan. Ini sekarang hilang kan. Sekarang lagi boomingnya boba. Sekarang boba udah mulai redup juga. Jadi kita harus kalau kita pengen buka usaha, kita jangan kayak orang lagi rame nih buka rame itu enggak. Jadi kayak kita harus bisa menganalisis prospeknya ke depannya gimana. Dan juga kalau bisa menurut abang manfaatkan sumber daya yang ada gitu. Kayak orang abang lah. Abang sekarang bukan hanya jualan popcorn, tapi abang juga jualan minum nih. Minuman ini bahan dasarnya abang buat dari soya. Soya dijadikan minuman dan dikasih perasa juga, terus di atasnya ada popcorn juga gitu. Itu salah satunya juga abang selain jual makanan, abang jual minuman. Jadi kayak memang harus dianalisis sekian rupa gitu. Dan juga kalau kita buka usaha tuh harus konsisten. Kebanyakan orang-orang yang buka usaha tuh di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga bagus naik.
pas bulan keempat, kelima anjlok, keenam anjlok. Biasa itu banyak yang kayak udahlah ganti buka usaha yang lain lah. Sebenarnya kan nggak boleh gitu. Kalau kita pengen buka usaha lain, kita harus memulai dari nol lagi gitu, dan harus mengeluarkan modal lagi. Seharusnya kita harus berpikir apa yang menyebabkan jualan aku ini anjlok, apa yang membuat pelanggan tuh lari. Bisa jadi dari kualitasnya semakin menurun, atau saingan kita yang semakin lebih maju, atau lagi harga kita yang terlalu mahal. Dan itu harus dianalisis. Kalau kita analisis, kita pelajarin, kita perbaikin. Karena kalau abang sebenarnya kalau pengen buka bisnis, minimal kalian harus duduk dulu. Jadi abang sebelum buka bisnis ini, abang kayak datangi orang-orang owner-owner yang mulai dari jualan kaki lima sampai yang punya omset miliaran, itu abang udah duduk sama mereka gitu. Abang cerita, abang pengen buka usaha. Ya mereka bahkan welcome gitu. Maka mereka kayak, oh iya ya, anak ini kayak mau serius, mau belajar gitu. Jadi kayak dikasih tau lah ilmunya gini gitu. Salah satu yang abang dapat tuh gini, kalau kalian buka usaha, 5 tahun itu adalah fondasi awal ketika kalian buka usaha. Jadi kalau 5 tahun itu aja kalian masih masih naik turun, masih up and down, masih buka tutup, itu wajar. Itu adalah proses gitu. Tapi ketika kalian sudah bisa melewati dari 5 tahun itu, ya insya Allah bakalan kuat fondasinya gitu. Dan kalau kalian jualan air aqua 3 setahun masih tahan, sesuatu yang baik. Jangan kalian berharap bakalan setahun itu bakalan naik jadi 4-5, enggak gitu. Jadi itulah usaha. Dia harus naik turun dan punya risiko yang tinggi. Dan kebanyakan orang ya nggak tahan seperti itu di usaha. Makanya kan nggak semua orang juga suka usaha. Memang nyamannya jadi karyawan. Ada yang dia nyamannya ya kerja di kantoran gitu. Tapi ya kalau kita buka usaha, ya walaupun kecil, kita bosnya gitu. Kita yang mengatur, kita yang punya wewenang, kita mau pakai baju apa, kita mau tutup kapan, mau buka kapan. Itu enaknya buka usaha gitu. Kita udah kayak nggak di under pressing, nggak di bawah presan orang lain gitu. Itu sih enaknya buka usaha. Dan contohnya abang-abang buka usaha, buka dari jam 11 pagi sampai tutup tuh kadang abang jam 12, jam 12 malam. Dan ya kami santai ya, kerja juga santai, juga gak ada yang ngepres sekali ya. Ya itulah namanya di dunia usaha, seperti itu sih. Dan yang penting niat ya bang ya. Ya tentu, niat dan dilakuin. Ya bang ya. Cita-cita abang jadi pengusaha. Sebenarnya cita-cita abang jadi pengusaha. Cita-cita abang ya? Ya. Sebenarnya cita-cita abang tuh dikatakan egois juga sih. Kayak abang tuh pengen buka usaha tuh, yang pertama tuh abang pengen bantu orang. Abang nggak pengen memperkaya diri sih. Jadi kayak abang pengen tuh ketika abang buka usaha tuh, abang jadi pengusaha tuh, abang nggak pengen hanya punya satu mobil. Abang nggak pengen punya rumah, hanya satu rumah. Tapi mimpi abang tuh kalau abang jadi pengusaha tuh, abang pengen punya mall, abang pengen punya sekolah, abang pengen punya rumah sakit, apa lagi ya. Pokoknya abang pengen jadi pengusaha, salah satu pengusaha terkaya atau terkenal di nasional. Ya mimpi abang tuh pengen buka lapangan kerja sebanyak-banyaknya ya. Karena 80% dari kuliah tuh mereka hanya menciptakan, yaitu namanya karyawan. Pasti kalian tanya lah, selesai ke kuliah mau kerja di mana gitu. Nggak pernah menanyakan abis kuliah ini mau buka lowongan kerja sama siapa gitu. Iya kan? Pasti kalian hanya kalau kuliah mau kerja di mana gitu. Nggak pernah kayak selesai kuliah pengen buka kerja apa, membuka lowongan untuk siapa gitu. Itu sih permasalahan sekarang nih. Karena gimana ya, abang pengen ketika abang selesai kuliah tuh abang bisa bermanfaat bagi orang lain. Terus abang bakalan pindah ke Bandung atau ke Jogja. Abang bakalan ngajar anak SD,
dan abang bakalan tinggal di desa, dan semuanya mungkin kerja perusahaan abang atau abang bakalan dikerjain oleh asisten abang atau orang lain gitu. Karena abang cinta banget, abang suka banget ngajar, sampai abang kemarin buat komunitas bahasa Inggris terbesar di UIR namanya IL. Itu semua jurusan banyak gabung di abang, komunitas abang ya, karena abang suka ngajar. Bahkan sekarang aja abang di kafe abang setiap hari Sabtu dan Minggu abang ngadain namanya les bahasa Inggris free, gratis untuk siapa aja yang pengen belajar bahasa Inggris. Kita buka untuk umum, gratis belajar di sini ya, sama abang. Oke. Kalau kita bahasa Inggris sudah lama nggak diapain, bakalan hilang. Jadi manfaatnya abang sambil sambil promosi juga, ambil saya beramal juga ngajarin orang gitu. Itu sih. Sesi tanya jawabnya nih, terima kasih banyak dan sudah mau ngeluangin waktunya untuk kami nih. Semoga usahanya berjalan lancar, terus juga banyak rezekinya. Oke. Sekian sesi tanya jawab dengan narasumber. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Ya. Kalau ada yang mau ditanya-tanya, datang aja. Nanti kita ngobrol, minum gitu. Santai aja. Apalagi kalau masalah bisnis, masalah-masalah biaya-biaya kayak mau dapat beasiswa atau mau dapat bantuan dari UIR, bisa sharing ke orang abang. Nanti bakalan kalau ada bisa membantu gitu. Gitu sih.